Ya. Selamat siang Bapak-bapak yang di Indonesia bagian Barat. Selamat sore untuk Bapak-bapak yang di Indonesia Timur. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua ya? Terima kasih. Masih semangat Bapak-bapak ya? Semangat. Ya, semangat terus Pak, semangat ya. Pada sesi yang hari ini kita akan mempelajari tentang asesmen Pak. Yang kita tahu, kita selama jadi guru sudah banyak melakukan asesmen, baik asesmen yang berupa ulangan, baik ulangan harian, ulangan bersama dan semacamnya, juga mungkin dalam bentuk yang tidak tertulis, dalam bentuk kuis atau mungkin observasi dan semacamnya Bapak-bapak. Mungkin dari Bapak-bapak bisa menyebutkan atau menjelaskan pengalaman pada waktu melakukan asesmen apa saja yang bisa dilakukan Pak? Asesmen yang biasa dilakukan misalnya apa gitu? Tentang asesmen. Sekali lagi mungkin. Itu ya silakan Pak Nur Amin. Ya, saya mau menanyakan asesmen diagnostis itu kan ada awal, ada akhir. Itu yang untuk awal itu apa kira-kira Pak? Oh ya, asesmen diagnostik ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, jadi izin share screen dulu ya Pak ya. Iya. Ini menyangkut dari Bapak Muhammad Nur Amin. Sudah terlihat Pak? Ya. Screen-nya sudah terbaca Pak? Ya. Ya. Jadi sesuai dengan pertanyaan Bapak Muhammad Nur Amin, kita pada sesi ini akan membahas tentang asesmen diagnostik, meliputi tujuan asesmen diagnostik itu apa, kemudian jenis-jenisnya, ada asesmen non kognitif dan ada asesmen diagnostik kognitif. Nah, jadi kalau non kognitif berarti di luar pengetahuan, Pak. Biasanya ini berkaitan dengan psikis dan kesiapan mental peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dalam kelas. Itu yang asesmen non kognitif. Namanya diagnostik, Pak. Jadi mendiagnosa kebutuhan dan kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran ke depannya. Nah, nih tujuan asesmen diagnostik yang kognitif yaitu mengetahui misalnya kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi bagaimana keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, lingkungannya bagaimana, termasuk juga mengetahui gaya belajar, karakter, dan serta minat siswa. Itu untuk yang asesmen diagnostik non-kognitif. Sedangkan asesmen diagnostik yang kognitif itu bertujuan mengidentifikasi capaian kompetensi siswa yang sudah tercapai sampai di mana, apalagi nanti menghadapi kelas 7 yang mungkin beragam asal sekolahnya, baik dari SD maupun MI. Tentunya kompetensi siswa yang didapat itu tidak akan sama. Yang berikutnya adalah menyesuaikan
pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Jadi setelah kita memetakan, dapatkan hasilnya, kemudian dipetakan, diambil rata-ratanya, berarti kita mulai dari kompetensi yang bagaimana. Tujuan berikutnya adalah untuk memberikan kelas remedial atau pelajaran pengayaan kepada siswa yang kompetensinya di atas rata-rata maupun yang di bawah rata-rata. Jadi remedial diberikan kepada yang kompetensinya di bawah rata-rata, sedangkan pengayaan nanti diberikan kepada kompetensinya yang di atas rata-rata. Itu tujuan asesmen diagnostik. Jadi kalau awal itu biasanya untuk lebih banyak untuk kognitif yang berupa identifikasi capaian kompetensi awal siswa. Sedangkan yang kognitif itu lebih banyak memang diberikan di awal pembelajaran. Lanjut Pak ya. Nah, asesmen diagnostik non-kognitif itu yang paling banyak dilakukan itu adalah keterampilan bertanya. Jadi membuat pertanyaan-pertanyaan penting pada asesmen ini sangat penting sekali. Kata kuncinya itu apa? Jadi tahapan-tahapannya itu yang pertama untuk yang melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif adalah yang pertama. Ya, contohnya persiapannya, ya, siapkan alat bantu. Bisa saja nanti alat bantunya itu berupa gambar emoticon, bisa peserta didik. Misalnya pertanyaannya dapat dipandu dengan apa yang sedang kamu rasakan saat ini, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah. Itu biasanya siswa bisa menjawab dengan mewakilkan pada gambar emosi yang dipilih. Misalnya selama pandemi ini. Yang kedua, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Kemudian yang ketiga bisa jadi apa harapanmu pada pembelajaran kali ini? Itu contoh kegiatan persiapan. Pada kegiatan pelaksanaan, meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Ini melatih siswa untuk berani berbicara di depan. Misalnya melalui bercerita, boleh ke depan, atau kalau siswa itu malu bisa dengan menuliskan, atau mungkin dengan menggambarkan suasana hatinya. Jadi itu asesmen diagnostik non-kognitif. Kemudian yang berikutnya, setelah diadakan asesmen diagnostik non-kognitif, tindak lanjutnya setelah berhasil memperoleh jawabannya, kita bisa mengidentifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif. Maka siswa akan diajak berdiskusi secara empat mata. Takut mungkin malu menyatakan di depan banyak orang. Atau menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua itu bila diperlukan. Misalnya takut anaknya itu untuk bilang langsung ke orang tua tidak berani, bisa melalui kita sebagai guru. Yang ketiga adalah ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Itu asesmen kognitif. Sekarang yang kognitif sama tahapan-tahapannya. Jadi ada persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Yang penting di sini guru melakukan asesmen diagnostik kognitif untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum. Jadi asesmen diagnostik kognitif ini bertujuan untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa. Jadi sekali lagi bukan untuk mengejar target kurikulum. Kalau dilaksanakan secara rutin, maka disebut asesmen diagnostik kognitif berkala. Bisa dilakukan pada awal pelajaran, akhir setelah guru menjelaskan dan membahas topik, atau di waktu lain. Nah, yang diagnostik ini